Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kawan-kawan. Bertemu kembali dengan video saya di Farmer. Baiklah untuk kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk menganalisis dari keuntungan dan kekurangan usaha hidroponik tanaman sayur-sayuran. Nah, di sini saya menggunakan hidroponik NFT, kawan-kawan. Apa itu NFT? NFT itu kepanjangan dari nutrient film teknik, ya kan? Ini merupakan suatu konsep dasar mengalirkan air nutrisi hidroponik ke akar tanaman secara tipis. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat tujuan pengaliran air secara tipis ini adalah supaya akar tanaman bisa memperoleh asupan air, oksigen, dan nutrisi yang cukup. Seperti itu, kawan-kawan. Kebutuhan pokok dari sistem ini adalah guli yang dipakai sebagai penopang dan untuk mengalirkan air nutrisi. Namun bisa menggunakan talang air seperti yang kawan-kawan lihat di video ini. Dari gambar ini kan hal yang perlu kita garis bawahi dari sistem NFT ini. Yang pertama adalah net pot ini langsung menyentuh dasar guli atau talang sehingga akar media itu langsung teraliri air nutrisi. Terus guli ini dipasang agak miring seperti gambar ini agar air nutrisi itu bisa mengalir secara terus-menerus tanpa ada genangan di dalam guli ini. Biasanya itu gulinya itu dipakai 5 sampai 10 derajat. Air nutrisi dalam NFT ini dialirkan terus-menerus secara tipis dan tidak ada genangan air di dalam guli atau talang. Nah, seperti ini, seperti gambar yang kawan-kawan lihat. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan bahwa sistem NFT ini paling banyak dipakai untuk skala perkebunan, kawan-kawan. Mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, pertumbuhan tanaman lebih cepat dibanding dengan sistem lain. Pertumbuhannya ini cepat, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat. Ini baru berumur sekitar 15 hari sudah seperti ini. Terus sangat mudah untuk mengontrol keadaan nutrisinya. Nutrisinya yang seperti kawan-kawan lihat di sini, ini bisa kita kontrol. Seperti gambar yang ada di sini, nutrisinya bisa kita alirkan di situ. Terus resiko penggerapan kotoran di dalam talang itu sangat sedikit, bahwa air yang dialirkan secara terus-menerus tanpa mengendap di dalam talang. Hal ini sangat menguntungkan karena kotoran sangat sedikit sekali yang menempel pada guli. Pertumbuhan tanaman juga bisa seragam, kawan-kawan. Pertumbuhan tanamannya ini disebut yang talang itu tadi yang sudah saya jelaskan. Pemasangannya bisa dilihat seperti gambar. Terus kemudian cuman kekurangannya itu sangat tergantung dengan listrik, kawan-kawan. Ini adalah hasil dari sistem hidroponik. Ini kawan-kawan hasilnya sangat menguntungkan sekali dan sangat bermanfaat buat kita. Baiklah, kita kembali ke analis kelayakan usaha hidroponik tanaman sayuran. Ini untuk hidroponik NFT dan DFT yang sangat modern, kawan-kawan. Pertama kali kita harus mengasumsikan dulu masa penggunaan pompa air itu selama 5 tahun, misalnya kan. NFT di sini kita asumsikanlah selama 5 tahun kita usaha ini. Penggunaan netnya, sewa lahan, traynya, timbangan, wadah, selang, ya kan, pisau selama 5 tahun dan selama 3,5 tahun gitu, kira-kira berapa seperti itu. Terus yang di sini kita perlukan total investasi. Kita katakanlah membeli pompa air itu 1 juta lebih, 1.600.000, alat NFT-nya 2 juta lebih, ya kan, net atau jaring. Ini saya rekomendasikan atau harga yang ada di pasaran seperti itu, kawan-kawan. Tadi kita telah mengasumsikan barang kita tuh selama 5 tahun dan 3 tahun. Dan seperti ini, seperti yang saya tampilkan ini adalah total investasi yang perlu kita siapkan untuk membuat hidroponik. Nah, setelah kita menyiapkan total investasi tadi, jadi kita harus ada biaya tetap dengan perincian sebagai berikutnya. Di sini biaya tetap yang kita keluarkan itu seperti penyusutan pompa air selama 5 tahun, ya kan. Per 62 itu maksudnya 62 bulan, kawan-kawan. 62 bulan kan berarti 5 tahun lebih. Penyusutan sewa lahan selama 5 tahun itu berapa, kan, seperti itu. Ini kita
menghitung secara matematis ya kawan-kawan. Mulai dari pompa air sampai ke gaji karyawan, berarti kan total biaya tetapnya tuh sekitar 1.646.381 setelah saya jumlahkan ini semuanya. Seperti itu kawan-kawan. Ya kan, mulai dari gaji karyawan dan sampai penyusutan semuanya itu. Nah, setelah biaya tetap kita ketahui, tentunya untuk menganalisis suatu usaha itu kita harus ada biaya variabel, namanya biaya variabel. Nah, biaya variabel ini misalnya kita membeli benih selada itu berapa? 30.000 kali estimasikan tadi dalam jangka 30 hari. Ya kan, kita beli benih cabai, sawi, bawang, ya kan, ada vitaminnya yang perlu kita beli, rock woolnya, karung, vaksin, obat-obatan, BBM, air dan listrik. Itu berapa? Nah, di sini kita asumsikan 14 juta lebih seperti itu kawan-kawan. Jadi total biaya operasional itu biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kalau untuk contoh kasus yang ini saya asumsikan itu 15.881.381 rupiah. Nah, pendapatan per bulan. Jadi kalau untuk salada misalnya kita dapat 6 kilo per bulan ya kan, 6 kilo per bulan, per hari itu 6.000 kali 36 kali 30 hari. Dan 1.080.000. Nah, seperti itu. Sawi kita asumsikan dapat 8 kilo, cabai ini udah di angka yang pasti seperti itu kan kawan. Katakanlah kita untung itu 19.320.000 rupiah. Jadi dari keuntungan per bulan itu total pendapatan kita kurangi dengan total biaya operasional. Jadi kita itu dapat untung 3.438.619 rupiah. Nah, seperti itu. Lama balik modal berapa lama? Jadi total investasi kita tadi itu kita bagi dengan keuntungan. Nah, setelah kita bagi dapatlah kita tuh balik modal selama 4 bulan. Nah, dari analisa kita di atas itu kita simpulkan bahwa dengan investasi 14 juta lebih kita untung 3 juta lebih per bulan, balik modal 4 bulan. Seperti itu. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video saya berikutnya di channel T Farmer tentang pertanian dan SKB dan CPNS.